Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eristina Siregar, MPM 18140045, Prodi PGSD semester 6. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari makalah yang saya buat, yaitu tentang penyebab dan motivasi korupsi. Di sini saya akan menjelaskan penyebab korupsi di Indonesia. Yang pertama itu penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu adanya faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Persepsi terhadap korupsi atau pemahaman seseorang mengenai korupsi tentu berbeda-beda. Intinya, terjadinya penyebab korupsi dalam faktor internal ini adalah adanya sifat serakah dalam diri manusia dan himpitan ekonomi serta self-esteem yang rendah dapat membuat seseorang melakukan tindakan korupsi. Adapun beberapa pernyataan ahli yang menyimpulkan beberapa poin penyebab korupsi di Indonesia itu adalah menurut bidang psikologi. Terdapat dua teori yang menyebabkan terjadinya korupsi, yaitu teori Medan. Di sini teori Medan adalah perilaku manusia merupakan hasil dari interaksi antara faktor kepribadian dan lingkungan, atau dengan kata lain, lapangan kehidupan seseorang terdiri dari orang itu sendiri dan lingkungannya, khususnya lingkungan kejiwaan yang ada padanya. Melalui teori ini, jelas bahwa perilaku korupsi dapat dianalisis maupun diprediksi memiliki dua opsi motif, yakni dari sisi lingkungan ataupun sisi kepribadian individu terkait. Aspek perilaku individu ini yang pertama itu ada sifat tamak atau rakus. Korupsi yang dilakukan bukan karena kebutuhan primer ataupun kebutuhan pangan. Pelakunya adalah orang-orang yang berkecukupan, tetapi mereka memiliki sifat tamak, rakus, mempunyai hasrat memperkaya diri sendiri. Unsur penyebab tindakan korupsi berasal dari dalam diri sendiri, yaitu sifat tamak dan rakus. Terus yang kedua itu moral yang kurang kuat. Orang yang moralnya kurang kuat mudah tergoda untuk melakukan tindakan korupsi. Godaan bisa datang dari berbagai pengaruh di sekelilingnya seperti atasan, rekan kerja, bawahan, ataupun pihak lain yang memberikan kesepakatan. Yang ketiga itu ada gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup di kota besar mendorong seseorang untuk berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif yang tidak diimbangi dengan pendapatan yang sesuai dengan menciptakannya peluang bagi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Yang selanjutnya itu aspek sosial. Aspek sosial yaitu keluarga dapat menjadi pendorong seseorang untuk berperilaku korupsi. Menurut kaum behaviors, lingkungan keluarga justru dapat menjadi dorongan seseorang bertindak korupsi. Mengalah sifat baik yang sebenarnya telah menjadi karakter pribadinya. Lingkungan justru memberi dorongan, bukan hukuman atas tindakan korupsi. Misalnya di dalam keluarga. Seorang istri ingin kebutuhannya itu dipenuhi oleh suami, tetapi suami memang tidak sanggup untuk memenuhinya. Jadi untuk memenuhi keinginan istrinya itu atau ingin membuat istrinya bahagia, maka seorang suami ini harus melakukan tindakan korupsi, yaitu penggelapan maupun penggelapan uang agar keinginan si istri ini dapat dikabulkan seperti itu. Itu dari faktor keluarga. Terus yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Faktor eksternal yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah hukum. Sistem hukum di Indonesia untuk memberantas korupsi masih sangat lemah. Hukum tidak dijalankan sesuai prosedur yang benar. Aparat mudah disogok sehingga pelanggaran sangat mudah dilakukan oleh masyarakat. Terus yang selanjutnya adalah politik. Monopoli kekuatan merupakan sumber korupsi karena tidak adanya kontrol oleh lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat. Terus yang selanjutnya adalah sosial. Lingkungan sosial juga dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan korupsi. Korupsi merupakan budaya dari pejabat lokal
dan adanya tradisi memberi yang disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Aspek-aspek penyebab korupsi di Indonesia. Yang pertama itu aspek sikap masyarakat terhadap korupsi. Aspek pertama yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia adalah sikap masyarakat terhadap praktik korupsi. Misalnya dalam sebuah organisasi, kesalahan individu sering ditutupi demi menjaga nama baik organisasi. Demikianlah tindak korupsi dalam sebuah organisasi sering ditutup-tutupi. Akibat sikap tertutup ini, tindakan korupsi seakan-akan mendapat pembenaran, bahkan pengembangan dalam berbagai bentuk. Sikap masyarakat yang berpotensi memberi peluang perilaku korupsi antara lain nilai-nilai dan budaya di masyarakat yang mendukung untuk terjadinya korupsi. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Akibatnya, masyarakat menjadi tidak kritis terhadap kondisi seperti dari mana keyakinan itu berasal. Terus ada juga aspek ekonomi. Aspek kedua yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia adalah ekonomi. Kondisi ekonomi sering membuka peluang bagi seseorang untuk korupsi. Pendapatan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan atau saat sedang terdesak. Masalah ekonomi membuka ruang bagi seseorang untuk melakukan jalan pintas, dan salah satunya adalah dengan melakukan korupsi. Terus selanjutnya ada aspek politis. Aspek ketiga yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia adalah masalah politis. Politik uang, money politik. Pada pemilihan umum adalah contoh tindak korupsi, yaitu seseorang atau golongan tertentu membeli sesuatu atau menyuap para pemilih atau anggota partai agar dapat memenangkan pemilu. Perilaku korupsi seperti penyuapan politik uang merupakan fenomena yang sering kita dapatkan di masyarakat. Dalam pemilihan, baik itu dalam pemilihan kepala desa, pemilihan presiden, dan pemilihan bupati, itu sering kita dapatkan yang namanya suap menyuap, di mana seseorang atasan memberikan uang kepada panitia-panitia, dan panitia-panitia itu akan memberikan uang kepada masyarakat agar mereka memilih seseorang yang seseorang yang menurut mereka itu baik, seperti itu. Jadi memang di situ ada terjadinya politik. Itu juga termasuk dalam korupsi. Terus yang selanjutnya adalah aspek organisasi. Aspek keempat yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia adalah aspek organisasi. Organisasi dalam arti yang luas adalah yang dimaksud termaksud sistem pengorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi biasanya memberi andil pada praktik terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan terjadinya korupsi. Nah, aspek-aspek penyebab korupsi dalam sudut pandang organisasi meliputi kurang adanya sikap keteladanan pemimpin, tidak adanya kultur budaya organisasi yang benar, kurangnya memandainya sistem akuntabilitas. Terus selanjutnya, jadi motivasinya kita sebagai masyarakat, kita sebagai pemuda yang akan memperbaiki negara itu, kita harus menjadi pemuda yang benar-benar menjauhkan yang namanya tentang korupsi. Jangan mencoba-coba sekali dalam melakukan tindakan korupsi. Dimana jika kita melakukan tindakan korupsi, yang kita rugikan itu banyak sekali. Itu kita akan merugikan masyarakat, kita akan merugikan orang-orang yang betul-betul intinya jauhi kata-kata tentang korupsi, karena korupsi itu tidak baik. Korupsi itu dapat merugikan banyak orang, karena memang kita mengambil yang bukan hak kita, kita merampas hak orang lain. Misalnya adanya bantuan dari atasan sekian juta, misalnya 10 juta dari atasan, terus nanti ke tahap berikutnya akan kena potong sekian-sekian, sehingga yang benar-benar mendapatkan bantuan itu, yang mendapatkan haknya itu tinggal beberapa persen lagi. Jadi itu kan sangat merugikan bagi orang-orang yang memang berpengaruh di dalamnya, seperti itu. Jadi jauhilah yang namanya korupsi, karena korupsi itu tidak ada gunanya. Itu sangat
itu sangat merugikan orang lain atau merugikan masyarakat luas lah intinya. Mungkin cukup sekianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.